Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku pengen kaya! Sebelum terbentuknya Dokuritsu Jumbi Inkai telah terjadi pendemoan oleh dua orang emak-emak akibat gorengan yang dijual oleh babang bernama Kata Bijer ini ketika tidak mabuk kecubung dan tidak diundang ke podcast-podcast mulai menciut seperti rudal ketika lagi kalem-kalemnya. Ini apaan gorengan makin kecil begini? Ya elah, kalau nggak minat nggak usah belilah. Namun baru dikatain orang miskin perhitungan, dua emak-emak ini seketika merasa sakit hati akibat hinaan tersebut yang padahal mereka sendiri yang memulai open war dengan cangkemnya. Giliran dikasih roastingan kenyataan melempem kayak tempe mendoan. Tak berselang lama datanglah Pak RT dan ya dengar sendiri dah. Ini loh Pak, dia ngata-ngatain saya miskin, kayak dirinya nggak miskin aja. Kebiasaan emak-emak ya guys ya, dia ngegas duluan giliran digas sesak napas. Dengan gendengnya Pak RT malah memihak ke mama Facebook dengan menyuruh Kata berjualan di tempat lain padahal ia di sana udah berdiri melebihi Nyonya Mener sebelum menemukan jamu Buyung Upi. Nah di malam harinya si Kata ternyata belum kelar jualan gorengan karena saat itu ia melihat tempat jualannya diambil oleh pedagang lain sehingga baru aja berjualan di taman kebetulan lagi ada live streaming pemukulan wasit curang 90+6. Alhasil Kata pun ikutan melakukan open war tapi bukan ke si wasit melainkan ke saingannya yang bernama Tara dengan mengajaknya baku hantam sampai para warga fokus menuju tempat mereka meninggalkan wasit 90+6 dalam kondisi sekarat. Anjas, mampus aja sekalian, ikhlas gua. Namun di sini yang disalahkan bukan Tara melainkan Kata lagi yang udah berusaha membuat keributan sampai para warga harus mengstop perbakuan taman dengan wasit. Pantesan aja Kata mabuk kecubung ngaku-ngaku 150 lawan 1 orang. Ternyata akibat pembulian toh. Malam itu juga Kata gagal berjualan menawarkan gorengannya yang bisa mengundang malaikat kematian untuk turun ke bumi mengelok pemakan gorengan Kata satu persatu. Karena rupanya gorengan tersebut udah digoreng berulang kali, jika nggak laku maka digoreng lagi untuk dijual. Anjas, gimana kagak meet and greet sama kanker? Di sana Tari bukannya kaget melihat kelakuan suaminya tapi ia malah santuy karena ya udah biasa melihat kebegunalan suaminya untuk menciptakan penyakit baru di perut para warga dan tentunya hanya bisa mengatakan yang sabar ya mas. Please lah, lu udah ekonomi kurang setidaknya kerja juga mbak. Buset dah ngandelin satu penghasilan dari suami doang. Keesokan harinya Kata Bejir pun mulai memikirkan sebuah tutorial menyingkirkan saingan dari kehidupan sampai ia tak mau jualan untuk hari ini agar bisa full memikirkan rencana. Namun masuklah sang istri bernama Tari yang memaksa suaminya berjualan. Nanti kita mau makan apa mas kalau mas nggak kerja? Begitulah cangkem Tari berbicara. Yang kemudian Kata pun lokot dari sana tapi bukannya kepikiran endorse judo lalu kabur ke Kamboja. Sepuh para kids kok lari dari masalah. Yang ada Kata mendapatkan sebuah ide ketika melihat seorang mama menjual minyak bekas yang warnanya melebihi warna pragos. Dengan membeli minyak tersebut untuk menggoreng gorengannya. Langsung kanker stadium akhir yang makan anjing. Selain maki minyak jelantah, babang begundal ini juga belusukan ke pasar untuk mencari bekas-bekas tepung yang udah tak terpakai, sisa-sisa dari makeup para woman agar wajah terlihat putih meski leher seperti ujung knalpot miokarbu, sekalian mencari sisa-sisa sayur yang udah dibuang agar bisa dijadikan isian tahu. Bener-bener mendaur ulang sisa makanan menjadi cuan cuy. Oknum investigasi penjual borak pun sungkan lihat kelakuan Kata. Sepulangnya dari pasar, aduh. Dari mana aja mas? Dari mall. Alhamdulillah. Gini amat dah punya istri. Kata pun langsung memulai aksinya membuat meracik gorengan kematian dengan minyak yang udah ireng tapi setelah diberikan skincare minyak tersebut kembali glowing. Dimana saat udah mendapatkan lokasi jualan dengan sangat begundalnya Kata, ia juga sampai mencampurkan minyak tersebut dengan plastik kiloan yang kemudian ditongseng-tongseng sampai merata dan dijual dengan harga murah. Wah, gorengannya gede-gede banget. Jangan-jangan mahal harganya ya? Buset, kalau nanya mahal apa kagak noh, beli gorengan di bandara. Kala itu gorengan Kata akhirnya bisa sold out setelah 1 minggu tak pernah dibeli. Bahkan yang beli tak tanggung-tanggung, ada yang beli pakai mabar FF sama temen meski ya udah bapak-bapak. Ada juga yang dipakai untuk lauk karena kebetulan nggak masak. Anjas, bu mau makan lauknya sekarang apa ya? Itu lauknya gorengan, mana bisa gitu anjing.
Ketika pindah tempat, si Kata tetap gacor diserbu oleh para minion pasar sampai-sampai Kata tak sadar kalau ada yang salah satu dari mereka yang ambil 3 ngaku 1, 2-nya lagi masuk kantong. Gak apa-apalah dicurangin, belum tahu aja lagi top up penyakit. Dan malam harinya saat nangkring di taman, Kata lagi-lagi melihat dagangan Tara yang masih ramai diserbu oleh para minion kampung yang hendak berduaan di taman. Hingga ia pun kembali kepikiran cara membuat dagangan Tara sepi. Saat akan pulang, kebetulan hari udah sekitar jam 11 malam. Buset, orang-orang masih beli gorengan cuy. Dagangan Kata yang tersisa dibuang ke tong sampah lalu dipungut oleh babang gembel ini yang entah itu baju habis guling-guling di mana supaya terlihat menggembelkan. Namun baru aja mau dimakan, Kata malah mengambil gorengan itu lagi dan menyuruh babang ini untuk membelinya. Nggak ngotak bener. Tapi kalau mau gratis harus follow dulu, dimana kebetulan babang ini belum follow sehingga ia pun gagal mendapatkan gratisan. Saya doain Bapak dapat balasan setimpal dari Allah. Lah, nggak dapat giveaway kok malah ngedoain. Tapi kalau yang didoain yang ono mah ikhlas gua. Nah, ketika sampai di rumah meski hari ini udah gacor banget, ternyata Kata tak bersyukur dari pendapatannya yang lumayan ekstrim ini. Bahkan yang ada masih menginginkan pendapatan Tara. Akibat dengan kemunculan Tara di tempat nongki di taman, pendapatannya tak bisa full seperti gaji harian para elit nasional. Lah, itu mah bukan gaji harian, gaji unlimited anjing. Seluruh tunjangan sampai uang rakyat pun masuk kantong. Keesokan harinya saat Tari ingin memasak tahu, ia pun merasakan ada yang beda dari tahunya. Rasanya keras seperti bataku ketika dipencet. Apalagi baunya menyerupai sempak yang belum dicuci dari zaman Majapahit sampai sekarang. Namun bukannya curiga dengan Kata, yang ada Tari malah mengira kalau Kata telah ditipu oleh penjual tahu. Ditipu bapaknya lah. Seperti biasa kerjaan Kata sehari-hari bukan tawuran karena ini Kata versi kagak dimasukin STM oleh bapaknya melainkan cuman tamatan PAUD. Dimana ia selalu membeli minyak jelantah dan memulung sayuran yang banyak sekali ada ulet seperti iklan teh pucuk wangi untuk dijadikan isian tahu. Gua jadi takut makan gorengan cuy. Nah, suatu hari saat Kata tertidur pulas, Tari pun diam-diam masuk ke dapur akibat suaminya selalu full senyum sepulang jualan. Alhasil saat melakukan gerbek dapur, ia pun mulai menemukan berbagai macam makanan yang udah di blacklist dari lambung. Tapi ternyata pengunboxingan Tari berhasil diciduk oleh Kata. Kala itu Kata terpaksa ngaku kalau ia menjual gorengan menggunakan minyak ireng yang udah dipermak menjadi glowing kemudian dicampur dengan plastik. Kadang-kadang sandal swallow bekas nenek moyang pun pernah direbus agar menambah kenikmatan gorengan dan semakin krenyes-krenyes. Cuma itu satu-satunya cara supaya kita bisa untung banyak. Untung banyak juga yang kena kanker bang. Rumah sakit gacor, dokter full senyum. Meskipun udah disuruh tobat, tentunya begundal Kata bejir yang lagi healing di Kamboja ini kagak mau. Yang ada ia malah berjualan di hari itu juga. Gorengannya Pak, kalau gitu 20 aja. 20? Ya, sebentar ya Bu. Buset, beli gorengan 20.000. Itu ngidam apalagi kejar target kolesterol. Bahkan yang lebih bagong lagi. Ada uang pas aja nggak Bu? Nggak ada, oh gitu kalau gitu tambah aja. Tambah nggak tuh beli gorengan 50.000. Di luar prediksi perkiraan cuaca anjing. Bener-bener kejar target penyakit ini woman. Ketika hari udah berganti warna, Kata pun kini meet and greet diam-diam ke dagangan Tara. Dimana saat Tara pergi membeli gas dengan meninggalkan dagangannya tanpa berjanji Kata panggil hujan, si Kata langsung mencampurkan adonan gorengan Tara dengan kecoa dan juga jangkrik bos. Sehingga saat Tara datang dan lanjut berjualan, datanglah 2 NPC yang hendak top up gorengan. Namun tiba-tiba ia melihat kecoa yang lagi latihan berenang di dalam adonan membuat 2 NPC ini mengurungkan niatnya. Lalu menggunakan cangkem penyebar gosip untuk melakukan broadcast kalau adonan Tara kini ada varian rasa kecoanya. Di tempat Kata, kini para mama mulai beralih langganan ke gorengan Kata meski di awal film mereka pernah saling hina-hina. Nggak nyangka ya, gorengannya Mas Wahyu banyak kecoanya, jorok lagi. Mendengar itu Kata ikut membuat suasana semakin panas seperti politik di negeri ini dengan bilang kalau biasanya bukan varian kecoa melainkan kaki babi, kadang juga dicampurkan bisa ular. Sekalian minyak yang dipakai bukan dicampur plastik kiloan lagi melainkan plastik polybag yang siap luluh lantahkan asam lambung para warga. Yaudah, kita lapor ke Pak RT biar dia nggak dagang lagi di sini. Emang ya, sangat mudah sekali membodoh-bodohi SDM kita.
Di malam itu juga nampaknya Tara sama sekali tak ada yang beli gorengannya sebab cangkem mama begitu cepat menyebar berita hot di kampung, apalagi soal kesuksesan orang meningkat 2 kali lipat kecepatan penyampaiannya. Tak berselang lama datanglah Pak RT dan geng squad mabar Genshin Impact-nya karena tanpa perlu basa-basi para minion ini menyuruh Tara pergi dari sana sebelum mereka mengeluarkan kekuatannya membaku hantam Tara sampai menjadi tarak takdung. Alhasil Tara pun malam itu juga harus pulang lebih awal dengan wajah murungnya, namun sang istri bukannya berkata yang sabar ya mas, mencari sisa-sisa minion yang belum terpengaruh omongan para mama kampung tentang gorengannya yang memiliki varian hewan. Nah gini nih contoh istri yang baik, bukannya ngomong sabar doang tanpa ngasih solusi alternatif. Di sisi lain setelah Tara pergi dari lokasi jualan di taman, kini lokasi itu ditempati oleh Kata yang dengan sekali gedigan sendok para warga langsung datang menyerbu gorengan Kata untuk teman nonton Piala Dunia. Gila kali, rame kali cuy. Nah masih di malam itu juga istri Tara mencoba menawarkan sisa gorengannya yang tersisa sebagai sedekah, tapi aduh. Waduh, apa nih? Gorengan. Tapi ternyata mereka tak level memakan gorengan. Kalau ayam goreng mau tapi gorengan enggak dulu. Dikasih sedekah malah milih-milih. Sebelumnya Kata berjualan, ia pun full senyum karena bisa laris manis lebih laris ketimbang kemarin. Namun istrinya yang tak bersyukur malah tetap menyuruh Kata tobat, padahal di gedung gladiator istri para koruptor pada biasa-biasa aja melihat kebegunan suaminya. Terlebih lagi Tari tahu kalau Tara memiliki varian kecoa di dagangannya akibat ulah Kata, sehingga daripada mendengar bacotan istrinya yang melebihi kecepatan cahaya ilahi, Kata pun lebih memilih keluar untuk mengorder serabi di aplikasi ijo. Keesokan harinya baru aja pulang setelah staycation, Kata pun udah melihat rempah-rempah kematian miliknya udah hilang dan ternyata itu semua ulah istrinya yang udah membuangnya di TPA. Sehingga hari itu juga Kata harus belusukan mencari rempah-rempahnya yang udah dibuang di TPA dan baunya melebihi sempak kalian. Pak Dadang, lagi ngapain di sini? Pertanyaan macam apa ini? Hasil rempah-rempah yang udah ditemukan harus dibuang lagi oleh Kata karena takut dicurigai oleh NPC gabut ini. Setelah pergi, Kata kembali mengejar mobil pengangkut sampahnya mencari lagi kresek-kresek hitam yang dibuang sampai berhasil mendapatkannya. Tanpa perlu basa-basi, Kata kembali membawa sampah masyarakat itu ke rumahnya untuk diolah menjadi gorengan kematian. Nah ketika berjualan, Kata kembali melihat usaha Tara yang kini berjualan di depan rumahnya, tapi GG Gamingnya rumah Tara berada di pedalaman cuy. Cara dia dapat pelanggan gimana anjing? Alhasil kini Kata kembali mengtutorialkan cara membuat bangkrut dagangan warga dengan... Aduh. Ini mah tutorial kebakaran. Dimana saat Tara menghidupkan kompor, surprise. Auto wasted cuy. Tara pun seketika metong sedangkan rumahnya harus kebakaran dan saat sang istri datang bersama Pak RT, bukannya memindahkan Tara dari api malahan melakukan dukaria di lokasi TKP yang sudah jelas-jelas sedang ada api. Otaknya di mana? Di sisi lain saat Mama lagi menyantap gorengan Kata, kepalanya tiba-tiba serasa ditimpa seisi galaksi sampai membuatnya tepar. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Anjas, masa iya dari kemarin makan kagak tepar-tepar? Nah ketika dibawa ke rumah sakit, rupanya sudah banyak sekali warga yang mengalami keluhan yang sama. Ada yang kepalanya serasa kebanyakan beban hidup, ginjalnya lagi tarik tambang dengan usus besar, bahkan seorang minion mengeluh kalau Uluwatinya sedang pindah ke Uluwatu. Kemudian selesai pengecekan, Pak Dokter pun menjelaskan kalau para pasiennya mengalami keracunan dengan satu makanan yang sama. Awalnya Pak Dokter mengira kalau di kampung mereka ada undangan, makanya jenis racunnya sama. Tapi ketika bilang kalau nggak ada undangan karena nggak ada member pemuda penyendok rendang di sana, jadinya para warga berpikir kalau ini semua berasal dari gorengan yang lagi viral di kampung mereka. Tadi saya beli gorengan sama Pak Dadang. Makanya Bu, kalau beli gorengan jangan sampai 30.000, 20.000. Aduh, kolesterol kan jadinya. Di malam harinya ada seorang warga yang menciduk perbuatan Kata menggoreng-gorengan pakai plastik kiloan. Begitu juga dengan Pak RT dan para warga yang langsung melakukan baku hantam dengan gerobak Kata. Sedangkan Kata lari ketar-ketir seperti orang kebelet boker sampai ia pun bersembunyi di sebuah gudang tempat ia beli minyak ireng. Nah di sana terjadilah sebuah kecelakaan yang kurang jelas dikonsumsi pakai logika. Kan logikanya kemana? Kenapa bisa masuk ke tong anjing? Kala itu pemilik gudang pun terbagongkan melihat ada yang kelelep minyak satu gentong. Alhasil mendengar teriakan tersebut para warga langsung datang, dimana ketika masuk
Meninggal macam apa kayak gini, mati kecebur minyak. Di sana mereka kesusahan mengeluarkan Kata karena berat sehingga memilih dengan cara menggulingkannya, dan saat melihat wajah Kata, wajahnya pun begitu glowing seperti kulit belut. Kemudian zaman itu belum ditemukannya ambulan, jadi mereka mendeliperikan jenazah Kata menggunakan tandu zaman pelantikan presiden pertama, dan lagi-lagi sebuah kejadian di luar akal sehat pun langsung terjadi. Buset, kesandung di mana, jatuhnya di mana? Kala itu seluruh badan Kata harus dibaluri tepung yang jika dilihat oleh Sumanto zaman dulu mungkin udah dijadikan manusia crispy. Terlebih lagi istrinya langsung Bagong melihat bentukan suaminya dengan dibaluri tepung tinggal digoreng dadakan jadilah Kata bulat. Namun belum sempat menggoreng, istrinya seketika masuk ke mode tidurnya tak kuasa akan menjadi janda kembang kembung dan pengangguran. Nah singkat cerita, ketika akan memandikan begundal Kata bejir, gue pun kaget melihat Pak Ustadznya adalah Windah Persi halal, di mana air daerah sana tiba-tiba mati total mengalami kekeringan karena panasnya melebihi Bekasi. Alhasil besok paginya Kata langsung dideliperikan untuk ditanam di sebuah bukit tinggi dengan pemandangan VIP. Kebetulan istri Kata nyewa liang lahat yang mahal, tapi saat baru kuburan yang harga sewanya sangat mahal itu malah mendadak longsor, sehingga makam dengan pemandangan tersebut harus jatuh ke jurang dengan kondisi mayat Kata yang sudah di dasar jurang. Pinter sekali yang gali kubur, nguburin orang di tepi jurang.